Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 7, kelas 5, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 149, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 161, dan 162. Mohon maaf ya, di sini maksudnya adalah kelas 5. Baik, kita langsung saja jawab di halaman 149. Amatilah gambar-gambar di atas. Gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa atau kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ceritakanlah kegiatan apa sajakah itu? Oke. Gambar yang pertama merupakan kegiatan berupa kegiatan belajar di dalam kelas untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Coba kita perhatikan apakah benar. Ya, di sini ada seorang guru yang mengajar. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah kegiatan berupa pembangunan jembatan, bendungan, dan gedung dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya, kegiatan ketiga yaitu kegiatan olahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Yang keempat, kegiatan pergelaran wayang kulit merupakan salah satu kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian-kesenian asli Indonesia. Berikutnya kita di halaman 153, kita akan menjawab ayo mengamati. Perhatikan kembali surat undangan yang diterima Ayah Beni. Menurutmu termasuk jenis surat undangan yang manakah? Surat tersebut jelaskan. Jadi di atas dari tulis ayo mengamati ini ada sebuah surat yang kalian perlu amati. Jawabannya, surat undangan yang diterima Ayah Beni termasuk jenis surat undangan resmi, termasuk undangan resmi karena mengatasnamakan organisasi yaitu Kelurahan Senja Kecamatan Lembayung. Sekarang di halaman 154 mengenai kita akan menandai 3 sebuah surat. Tandai dengan warna merah untuk contoh undangan resmi, kemudian warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi, warna biru untuk contoh tidak undangan resmi. Baik, yang pertama adalah undangan resmi. Warna merah adalah yang di sini. Kenapa? Karena di sini bertuliskan atas nama organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 01 Tanjung. Kemudian surat yang kedua yang berwarna biru garisnya adalah surat setengah resmi. Kita beri warna kuning. Berikutnya di bawah surat undangan tidak resmi. Kita centang warna biru seperti ini. Selanjutnya kita jawab di halaman 155. Ayo berdiskusi. Bersama temanmu, diskusikan persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi dengan menggunakan tabel di bawah ini. Baik, kita isi tabel di bawah ini. Yang pertama adalah undangan resmi. Persamaan dari ketiga undangan ini adalah berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri sesuatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif. Oke, perbedaan dari undangan resmi yaitu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Perbedaannya yaitu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan
maupun ke instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Selanjutnya, jenis undangan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Perbedaannya adalah mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan untuk kepentingan perorangan, contoh undangan ulang tahun. Sekarang kita akan menjawab di halaman 156. Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulanmu? Baik, kesimpulan kita adalah percobaan yang telah dilakukan menunjukkan tentang salah satu contoh peristiwa menyublim, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Kapur barus yang dalam percobaan dipanaskan mengalami proses penyubliman, berubah menjadi zat gas, dan pada saat zat gas menyentuh piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Sekarang kita akan menjawab di halaman 158. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, temukan kosakata baku dan tidak baku. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi dengan teman lainnya. Baik, di sini langsung saja kita jawab. Kosakata baku, arti kata, kosakata tidak baku, arti katanya. Kata baku dan tidak baku. Kosakata baku. Merdeka yang berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri. Generasi yang artinya masa orang-orang satu angkatan hidup. Kualitas yang artinya derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Mutu. Teknologi, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Sejahtera, aman, sentosa, dan makmur selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Kosakata tidak baku, kualitas. Teknologi, sejahtera. Jadi dalam artinya sama dengan yang di sini ya, nanti kalian tulis di sini sama. Kemudian teknologi, metode ilmiah ditulis di sini lagi. Sejahtera juga ditulis yang aman, sentosa, dan seterusnya ditulis di sini lagi. Baik, itu untuk kunci jawaban di halaman 158. Berikutnya kita akan menjawab di Ayo Berlatih halaman 161. Di sini sudah kita sediakan kunci jawabannya. Baik, kita bacakan dari yang atas dulu. Pernahkah kamu melihat kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana masyarakat sekitarmu menanggapi pembangunan tersebut? Di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Bersama teman-temanmu, carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Faktor pendukung pembangunan nasional, faktor penghambat pembangunan nasional. Baik, langsung saja kita jawab tentang dua hal ini. Faktor pendukung pembangunan Indonesia. 1. Sumber daya alam. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. 2. Sumber daya manusia. Penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan karena pertama, perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Kemudian faktor penghambat pembangunan nasional atau di Indonesia yaitu pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. 2. Sumber daya modal atau investasi. Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk pengolahan bahan mentah tersebut. 3.
Teknologi yang masih rendah di sini yang masih rendah ya. Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Keempat, perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang besar tapi tidak berkualitas karena tidak disertai pendidikan, terjadilah masyarakat yang tidak produktif dapat menjadi beban bagi pembangunan. Kelima, birokrasi buruk. Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Kita lanjut ke bawahnya. Kita diminta untuk mempresentasikan hasil pencarianmu bersama teman sekelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Tuliskanlah kesimpulanmu dari kegiatan tersebut di tempat yang disediakan di bawah ini. Baik, kesimpulannya adalah faktor pendukung dan penghambat pembangunan Indonesia terkait dengan cara sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Itu merupakan kunci jawaban di halaman 161. Sekarang kita akan menjawab di halaman 162. Langsung saja kita jawab. Ketika saya mendapatkan undangan, sebisa mungkin menghadiri undangan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada pengundang atau orang yang mengundang. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Mintalah bantuan kepada orang tuamu atau dengan anggota keluarga lain yang sudah dewasa. Lakukan percobaan untuk membuktikan peristiwa menyublim. Tentukan sendiri jenis percobaannya dan laporkan hasilnya. Baik, beberapa contoh peristiwa menyublim yaitu kapur barus yang ditempatkan di dalam kamar mandi lama-kelamaan akan habis karena kapur barus menguap menjadi gas. Kedua, lubang knalpot yang hitam akibat pembakaran CO2. 3. Pembuangan es krim ya, pada gas CO2. 4. Es krim pada ruangan terbuka akan menjadi gas. Salju yang mencair kemudian menjadi uap. Es yang dikeluarkan dari dalam kulkas akan mengeluarkan uap air. Itu bukan hanya pengembun tapi juga menyublim. 7. Arsenik yang berbentuk padat akan menyublim jika dipanaskan. 8. Pengharum mobil lama-kelamaan akan habis karena menjadi gas. Baik, yang sering kita temui adalah nomor 8. Kemudian nomor 1. Itu yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja untuk kunci jawaban di pembelajaran 1 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa video ini dibagikan ke teman kamu agar teman kamu juga mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.